Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Natasha Almas dari Universitas Muhammadiyah Magelang akan mempresentasikan mengenai analisis determinan kualitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang disusun oleh saya sendiri Fadila Natasha Almas, Ibu Nur Laila Yuliani, dan Ibu Anissa Hakim Purwantini. Yang selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah organisasi usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan memperkuat perekonomian desa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa menurut Swandari et al. Tahun 2017. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Adapun latar belakang di mana BUMDes Mitra Sehati pada Desa Drono, Kecamatan Tembara, Kabupaten Temanggung yang menyajikan data dalam laporan keuangan belum menggunakan aplikasi atau masih secara manual. Menurut pihak BUMDes, tingkat pendidikan tidak menjadi pertimbangan atau tidak menjadi patokan dalam bentuk BUMDes tersebut karena menurut beliau mereka menggunakan sistem kerjasama sehingga tingkat pendidikan tidak terlalu dipentingkan. Dalam pengelolaan keuangan, BUMDes ini mengharuskan yang mengelola sudah pernah atau mempunyai pengalaman dalam mengelola keuangan di luar atau sebelum mengelola keuangan BUMDes. Yang selanjutnya yaitu literatur review. Yang pertama ada teori stewardship. Menurut Fox dan Hamilton tahun 1994 mengarah pada perilaku kepentingan bersama. Ketika kepentingan manajemen yang disebut dengan steward tidak sesuai dengan pemilik, maka steward akan berusaha berperilaku sesuai dengan pemilik usaha dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Teori ini mengasumsikan adanya hubungan kepuasan dan kesuksesan dalam organisasi. Yang kedua ada kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu bentuk tanggung jawab atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Laporan keuangan diperoleh dari berjalannya sistem akuntansi yang digunakan pada organisasi. Laporan keuangan yang dihasilkan tidak mudah karena harus melewati sistem akuntansi atau proses akuntansi yang dibuat dan disusun sesuai aturan standar yang berlaku. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan mudah dimengerti dan dibaca oleh pengguna informasi laporan keuangan menurut Fajr tahun 2013. Kemudian yang ketiga ada tingkat pendidikan. Dessler tahun 2015 mengatakan pendidikan adalah upaya yang direncanakan untuk memenuhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Peran pendidikan adalah sebagai landasan untuk membentuk, mempersiapkan, dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan di masa yang akan datang. Yang keempat, pengalaman kerja. Pengalaman adalah proses pembentukan pengetahuan dan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Masa kerja adalah jangka waktu atau lamanya seseorang bekerja pada suatu instansi menurut Dessler tahun 2015. Kemudian yang kelima ada pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh skill dan pengetahuan. Melalui pelatihan mampu memberikan tambahan kemampuan dalam menghadapi perubahan maupun penyesuaian sistem kerja mendatang menurut Sukriyani et al. Tahun 2018. Kemudian keenam ada penggunaan teknologi informasi. Menurut Ishak dan Syam tahun 2020, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Teknologi informasi sebagai perpaduan teknologi komputer dengan telekomunikasi dan teknologi saingannya seperti perangkat keras, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya. Yang ketujuh ada pengendalian internal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada pemahaman akuntansi. Pemahaman akuntansi merupakan departemen yang paling mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pemahaman akuntansi dalam hal ini yaitu pengelola paham dan dengan akuntansi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Giani tahun 2015 menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel. Yang pertama populasi dalam penelitian ini adalah BUMDes yang
ada di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Temanggung karena semakin banyaknya BUMDes yang mulai berkembang di Kabupaten Temanggung. Sampel dalam penelitian ini adalah pengurus atau pengelola BUMDes di Kabupaten Temanggung. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pengelola BUMDes yang terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, dan staf keuangan yang sudah bekerja sekurang-kurangnya selama 1 tahun dan masih aktif, serta kategori BUMDes tergolong dalam tumbuh, berkembang, dan maju. Yang kedua ada jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu data primer, di mana data yang diperoleh didapatkan langsung dari objek yang diteliti. Hasil kuesioner akan diolah menggunakan IBM SPSS 26. Sumber tersebut dari pengelola atau pengurus BUMDes di Kabupaten Temanggung. Teknik pengumpulan data pada penelitian dengan menggunakan kuesioner berbentuk printout. Disebarkan pada 28 BUMDes dengan responden sebanyak 86 responden yang berada di Kabupaten Temanggung. Yang ketiga ada alat analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif. Adalah untuk memberikan gambaran dan atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, deviasi, nilai minimum dan maksimum, serta digunakan untuk melihat apakah suatu variabel telah terdistribusi secara normal atau tidak menurut Ghazali tahun 2018. Kemudian yang kedua ada uji kualitas data. Uji kualitas data ini terdiri dari dua, yaitu uji validitas. Biasanya digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner yang digunakan. Yang kedua ada uji reliabilitas. Digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Yang ketiga ada analisis regresi linear berganda, yaitu KLK atau kualitas laporan keuangan sama dengan konstanta ditambah dengan koefisien korelasi 1 tingkat pendidikan ditambah koefisien korelasi 2 pengalaman kerja ditambah dengan koefisien korelasi 3 pelatihan ditambah dengan koefisien korelasi 4 penggunaan teknologi informasi ditambah dengan koefisien korelasi 5 pengendalian internal ditambah dengan koefisien korelasi 6 pemahaman akuntansi dan ditambah lagi dengan error. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada statistik deskriptif, di mana tingkat pendidikan memiliki rata-rata nilai 4,16, kemudian pengalaman kerja memiliki nilai 4,00, kemudian pelatihan memiliki nilai rata-rata 3,93, kemudian penggunaan teknologi informasi memiliki rata-rata nilai 3,80, kemudian pengendalian internal memiliki nilai rata-rata 4,13, kemudian pemahaman akuntansi memiliki nilai rata-rata 4,07, dan kualitas laporan keuangan atau KLK memiliki nilai rata-rata 4,35. Kemudian yang selanjutnya ada uji kualitas data. Yang pertama ada uji validitas. Pada tabel ini dapat diperlihatkan bahwa jika nilai KMON Barletesnya lebih dari 0,500 atau sama dengan 0,500, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut mendapati syarat terpenuhi sebagai atau dinyatakan valid. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa apabila nilai Cronbach alpha pada tabel tersebut memiliki nilai lebih dari 0,700, dapat dikatakan variabel tersebut reliable. Kemudian yang ketiga ada analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu KLK atau kualitas laporan keuangan sama dengan 3,587 ditambah 0,043 tingkat pendidikan atau TP ditambah dengan 0,150 PK dikurangi 0,064 P, kemudian dikurangi lagi 0,076 PTI ditambah dengan 0,304 PI ditambah dengan 0,230 PA ditambah dengan error. Yang selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji R pangkat 2 atau koefisien determinasi. Dengan nilainya dapat dilihat pada tabel pada adjust R square dengan nilai 0,499. Kemudian ada pun yang kedua uji F, di mana nilai F sama dengan 15,083 lebih besar dari 2,13. Kemudian ada uji T. Uji T dapat disimpulkan dengan apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis akan diterima. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Berdasarkan hasil pengujian menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya
Pengelola yang memiliki pendidikan yang tinggi maupun yang rendah akan tetap melakukan pelaporan keuangan yang sama. Kemudian yang kedua ada pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Hasil pengujian menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya kemungkinan pengelola dengan pengalaman tinggi akan merasa bosan melakukan pekerjaan yang sama secara berulang kali, sehingga pengelola yang memiliki pengalaman tinggi tersebut cenderung meremehkan pekerjaannya yang sudah dilakukannya berulang kali, mengakibatkan resiko kesalahan pada kualitas laporan keuangan akan meningkat. Kemudian yang ketiga ada pengaruh pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Pelatihan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes, yang artinya kemungkinan karena pelatih dan fasilitas untuk pelatihan yang diberikan belum memadai secara maksimal, sehingga belum tercapai efektivitas dan efisiensi dari pelatihan tersebut. Adapun yang keempat yaitu pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Berdasarkan hasil pengujian menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya pengelola BUMDes belum memiliki pengetahuan dan proses adaptasi terhadap teknologi informasi yang masih baru, seperti aplikasi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang kelima ada pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes, yang artinya jika pengelola BUMDes menjalankan pengendalian internal dengan baik ditandai dengan ketaatan terhadap peraturan, pemisahan tanggung jawab, dan pengawasan yang dilakukan pengelola BUMDes, maka tingkat kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan dapat dicegah, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan BUMDes akan semakin baik. Kemudian yang terakhir ada pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes, yang artinya pengelola sudah sepenuhnya memahami bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan yang harus ada pedoman keuangan atau standar penyusunan laporan keuangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, penggunaan teknologi informasi, pengendalian internal, dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes Kabupaten Temanggung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 86 responden dengan meliputi direktur, sekretaris, bendahara, dan rekawat keuangan. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal dan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Sedangkan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Pada penelitian ini, pengendalian internal berpengaruh positif juga dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes yang ada di Kabupaten Temanggung. Hal ini dikarenakan pengendalian internal yang terdapat dalam BUMDes sudah memiliki struktur organisasi yang jelas, serta aturan dan hukum yang sudah diberlakukan, sehingga pengelolaan BUMDes akan menyelesaikan tugas yang diberikan secara tepat waktu, kemudian akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Sekian, terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.